warahmatullahi wabarakatuh. Untuk adik-adik kelas 12 SMA seluruh Sulawesi Selatan, apa kabar? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan bersemangat. Juga untuk Bapak dan Ibu guru pendamping, saya ucapkan terima kasih dan semoga juga dalam keadaan sehat selalu ya. Bersama saya, Siti Adinda Dihar Indawati Caronge dalam program Smart School. Generasi Smart, berkarakter, cerdas Ki. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Kalimat tidak logis terdapat pada, kalimat tidak logis ini dia macam-macam ya. Kita bisa menyatakan kalimat logis ini aturannya memiliki kalimat yang efektif harusnya ya. Oke, di sini dia meminta ada di kalimat 2, 4, 5, 6, dan bisa jadi tidak ada nih kalimat yang tidak logisnya. Oke, sebelumnya adik-adik harus ingat, ketika kita mencari kalimat efektif, itu yang paling pertama kita cari apakah kalimat tersebut memiliki subjek dan predikat. Paling pertama ya, jangan dicari dari yang nomor lain dulu. Kenapa? Inti dari sebuah kalimat itu harus memiliki subjek dan predikat. Kemudian yang kedua, dia itu harus sesuai dengan EYD yang berlaku. Kalau sekarang itu EYD 5 ya. Nah, biasanya yang bermasalah di dalam kalimat efektif itu dia berupa tanda bacanya. Paling sering sih tanda koma ya. Tanda koma, kemudian entah penggunaan huruf kapitalnya yang salah, entah juga bisa jadi huruf miringnya yang salah. Atau harusnya dia ditulis bersambung tetapi malah dipisah. Bisa juga berupa imbuhan-imbuhannya. Harusnya pakai imbuhan meng, tapi ditulisnya pakai imbuhan mem. Nah, kemudian yang ketiga dia itu sesuai dengan KBBI. Artinya kata-katanya itu harus baku atau kata-katanya itu harus terdaftar dan diakui oleh KBBI. Kemudian yang keempat, ketika dia berada di dalam suatu paragraf, maka kalimatnya itu harus saling berhubungan. Bisa jadi kalimat yang nomor 4 ini dia punya subjek predikat, EYD-nya benar, KBBI-nya sesuai. Tetapi ketika kita masukkan ke dalam teksnya, kok dia tidak nyambung? Artinya kan dia tidak berhubungan, maka dia tetap dinyatakan tidak efektif. Lalu kemudian yang kelima, tidak boros. Biasanya sih kalau tidak boros, ini akan lebih mengarah ke penulisannya. Penulisannya padat, tidak bertele-tele ya. Nah, kemudian tidak pleonasme. Biasanya atau gampangnya pleonasme itu begini, kita sudah tahu artinya apa, tetapi untuk apa kita ucapkan lagi? Misal saya katakan, naik ke atas. Naik kan memang ke atas. Sarapan pagi. Ya sarapan kan memang pagi-pagi ya. Kemudian nomor 7, tidak bermakna ganda atau tidak punya arti yang lebih dari satu. Kemudian diksinya tepat. Diksi itu artinya pemilihan kata. Ada beberapa kata di dalam bahasa Indonesia itu yang memiliki arti yang sama, tetapi mereka tidak bisa digunakan pada kalimat yang sama juga. Dan yang terakhir, dia itu harus masuk akal. Nah, sekarang kalau kita lihat di teksnya, kalimat 2. Selain itu, kelelahan kerja juga disebabkan karena musim tanam, musim panen, dan masa kerja yang telah puluhan tahun. Oke, nah, di sini ada kata selain itu. Ini bisa menjadi konjungsi di awal kalimat. Nggak masalah, yang penting dia diakhiri dengan tanda koma. Kemudian, yang mana bisa dijadikan predikat? Oke, juga disebabkan. Apa yang juga disebabkan? Kelelahan kerja. Nah, artinya subjek dan predikatnya sudah aman. Tanda koma ketika dia berupa keterangan ataupun konjungsi antar kalimat. Benar, tanda titik di akhir kalimat. Oke, kemudian di sini ada perincian ya. Musim tanam, musim panen. Nah, ini wajib pakai tanda koma juga ketika dia perinciannya lebih dari 3. Nah, ini kan 3 ya. Musim tanam itu yang pertama, musim panen itu yang kedua, masa kerja yang telah puluhan tahun ini menjadi rincian yang ketiga. Oke, jadi kalimat nomor 2 ini
aman, tidak ada masalah. Coba kita lihat di kalimat 4. Kelelahan fisik pada petani terjadi karena kegiatan seperti menyangkul, menanam, mengairi sawah, dan memanen hasil. Oke, terjadi bisa menjadi predikatnya. Apa yang terjadi? Kelelahan fisik pada petani. Oke, nah karena ada kata pada atau ada preposisi di sini, artinya dia subjeknya berupa perluasan. Oke, di sini ada tanda koma. 1, 2, 3. Nah, berarti dia perincian. Tanda titik di akhir kalimat. Kemudian kapital di awal kalimat. Kalau kita lihat-lihat, sepertinya kalimatnya ini benar. Tapi kalau adik-adik perhatikan, di sini ada kata menyangkul. Nah, menyangkul ini kan berasal dari kata dasar cangkul. Oke. Jadi kira-kira yang benar yang mana? Menyangkul atau mencangkul? Nah, ini akan ada hubungannya dengan yang namanya nasalisasi. Nah, kalau kita lihat di sini, nasalisasi atau peleburan, dia itu akan terjadi pada kata berawalan KTSP dan bertemu dengan imbuhan me atau pe, ya. Jadi imbuhan me atau imbuhan pe, lalu ketemu sama K, T, S, dan P. Dia ini akan melebur. Kalau K itu dibacanya menjadi NG, T itu akan dibaca menjadi N, S itu dibaca menjadi NY, dan P itu dibaca menjadi M. Nah, sekarang tadi di awal soal kita membaca ada kata cangkul. Nah, kata cangkul itu kan diawali dengan huruf C. Nah, sekarang kalau kita lihat di nasalisasinya, apakah di antara KTSP ini ada huruf C? Tidak ada ya, jadi otomatis dia tidak akan melebur. Dia itu akan tetap dibaca huruf C-nya. Nah, untuk imbuhan yang bertemu dengan huruf C, dia itu harus pakai imbuhan men, ya. Mencangkul, mencuci, mencuri, ya. Nah, selain imbuhan men yang ketemu itu dengan C, dia itu bisa juga harus bertemu dengan D, T, J, dan Z. Jadi jawabannya ada di kalimat nomor 4. Ya, di sini menyangkulnya ini salah karena dia tidak sesuai dengan KBBI. Oke.